Ibu dan Bapak anggota Komisi 6 yang saya hormati, Pak Dirut dan Pak Wadirut serta seluruh jajaran direksi PLN yang saya hormati, selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam bulan Syawal, Pak, izinkan saya juga untuk menyampaikan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Yang pertama, tentu saya merasa secara moral, saya wajib untuk mengapresiasi kinerja direksi PLN yang telah membuktikan bahwa di tahun 2020 itu berhasil membukukan laba bersih sebesar 5,9 triliun dan ada kenaikan 1,6 triliun dibandingkan dengan tahun buku 2019. Tentu perolehan laba bersih dengan peningkatan demikian itu tidak terjadi kalau tidak dilakukan oleh satu manajemen yang baik dengan tentu pendekatan-pendekatan yang disiplin, inovatif, dan terukur. Saya mau menyoroti soal transformasi PLN. Dari 4 fokus transformasi PLN yaitu green, lean, ya, lalu ada inovatif dan customer focus. Saya fokus lebih spesifik di bidang green, Pak. Saya mau tanya ke Pak Dirut ini, sampai hari ini di Indonesia sudah berapa banyak energi baru terbarukan yang digunakan oleh PLN? Ya, terakhir saya mencatat itu ada peresmian PLTB, ya, Pembangkit Listrik Tenaga Bayu oleh Presiden Jokowi di Sindrap, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Dan mengapa ini pertanyaan menjadi penting? Karena sebagai salah satu anggota Paris Convention tahun 2016, yang juga telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2016, Indonesia bukan saja punya tanggung jawab ekologis untuk mengurangi emisi bahan bakar dengan sebanyak-banyaknya menggunakan bahan bakar yang ramah lingkungan atau renewable energy seperti tenaga angin surya dan sebagainya. Tapi Indonesia juga punya tanggung jawab yuridis, tanggung jawab hukum sebagai anggota masyarakat internasional yang telah meratifikasi United Convention, ya, on the Climate Change di Paris 2016 itu. Jadi ini menjadi penting, saya butuh penjelasan dari Pak Dirut sampai sejauh mana sih. Lalu tentu untuk mencapai itu menurut saya ada juga kebijakan-kebijakan afirmatif untuk mendorong sebanyak mungkin kalau bisa, ya, pembangkit listrik tenaga energi yang terbarukan ini itu diadakan, Pak. Saya ambil contoh misalnya di Maluku, ini kan kebetulan dapil saya Maluku, Pak. Di Maluku itu yang saya tahu ada satu perusahaan yang juga telah menghasilkan energi baru terbarukan. Kalau nggak salah itu UPS Renewable, Pak, kalau nggak salah saya. Dia tuh sudah memberikan hasil studi terhadap kemungkinan membangun PLTB di Pulau Buru dan di Kota Tual di Maluku Tenggara. Itu skalanya nggak terlalu besar, 10 megawatt, Pak. Dan itu sudah diserahkan ke PLN. Nah, kalau memang peta jalan atau roadmap PLN untuk melakukan transisi energi kepada sebanyak-banyaknya menggunakan energi terbarukan, itu kira-kira realisasinya tuh bagaimana, Pak? Saya mohon penjelasan gitu. Lalu yang kedua, pimpinan dan anggota yang saya hormati, di Maluku ini unik, Pak, karena elektrifikasi kita memang saya yakin betul belum 100%. Karena banyak pulau-pulau yang instalasinya sudah ada, Pak. Jaringannya ada, tiang listriknya ada, kabel-kabelnya ada, tapi mesinnya tidak ada. Saya sendiri melihat dengan mata kepala, saya tidak berdasarkan pemberitaan media, entah itu medsos atau media konvensional, tapi saya melihat dengan mata kepala saya sendiri ketika melakukan kunjungan reses. Saya bertemu langsung, saya melihat langsung, Pak. Dan saya sudah berkali-kali bertemu dengan GM PLN di sana yang luar biasa kooperatif sekali, Pak, beliau. Saya bisa memahami kendala di PLN, saya, Pak. Tapi publik belum tentu bisa memahami itu. Masyarakat belum tentu bisa menerima itu. Ya, masyarakat lihat adalah tiang listriknya ada, kabelnya ada, tiang listriknya udah bahkan karatan. Mana mesinnya ini? Apakah memang PLN tidak peduli dengan kita? Kan kita tidak bisa menjelaskan kepada masyarakat dengan pemahaman yang demikian, meskipun saya tahu apa kendalanya. Nah, karena itu Pak Dirut, Pak Pimpinan Komisi 6,
Saya tidak tahu ini apakah mungkin masalahnya adalah di soal pembiayaan untuk pengadaan mesin-mesin itu atau bagaimana, tapi sepertinya keyakinan saya ada di soal pembiayaan. Sebab kalau bukan masalah pembiayaan, apalagi tidak ada masalah lain lagi. Hanya masalah pembiayaan. Sehingga mesinnya belum diadakan, terlepas dari misalnya katakanlah ada kebijakan untuk mengkonversi PLTD menjadi katakanlah apalah gitu ya, tapi yang ada instalasi hari ini kan PLTD sebenarnya. Nah, mungkin nggak pimpinan, menurut saya mungkin nggak. Ini kan PLN mendapat PNM, Pak. Mendapat PMN yang lumayan besar juga. Nah, apakah mungkin ada kebijakan relaksasi yang bisa diberikan kepada PLN untuk menggunakan PMN itu supaya target elektrifikasi 100% ini bisa dicapai? Kalau enggak kan nanti Pak kita hanya bermimpi saja, kita menyalahkan PLN padahal kita tahu persis masalahnya ada di mana gitu. Tapi kita harus juga mengambil satu langkah politik yang konkret, merekomendasikan atau bagaimana caranya, tapi paling kurang ada relaksasi penggunaan penyertaan modal negara yang telah diberikan ke PLN, supaya direksi PLN mungkin bisa menggunakan itu untuk lebih memacu lagi kinerja internal perusahaan, terutama kinerja operasionalnya, supaya elektrifikasi yang 100% itu bisa tercapai. Saya prihatin sekali Pak sebagai wakil Maluku Pak, karena ketika kebijakan belajar dari rumah, sekolah terutama di pulau-pulau itu orang mau, mana ada listrik Pak. Saya bisa sebutkan ada sekian banyak titik-titik yang sama sekali listriknya nggak ada Pak. Kalau tuh ada cuma beroperasi 12 jam, tidak beroperasi 24 jam. Bahkan ada yang beroperasi misalnya 6 jam. Jadi ya lagi-lagi kita tidak bisa menyalahkan PLN, karena kita sudah tahu betul identifikasi masalah, kita sudah tahu betul masalahnya ada di situ. Saya usul konkret Pak Pimpinan, mungkin dalam kesimpulan rapat nanti, ini menjadi kesimpulan rapat Komisi 6 juga untuk minta barangkali ada relaksasi penggunaan PMN itu bagi direksi PLN untuk mendukung pembiayaan pengadaan mesin-mesin itu Pimpinan. Saya kira itu saja yang menjadi pertanyaan saya. Tapi sekali lagi Pak Dirut, saya secara personal saya harus jujur mengapresiasi kinerja Pak Dirut dan jajaran direksi yang telah mengangkat PLN ini. Tidak mudah ini Pak, tidak mudah. Di tengah pandemi COVID-19, Bapak-Bapak bisa membukukan 5,9 triliun, naik 1,6 triliun dibandingkan tahun buku 2019. Saya kira demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan EBT Pak, kami komit terhadap EBT. Kami komit untuk bagaimana mencapai 23% di tahun 2025. Tetapi memang apa yang ada hari ini adalah kelanjutan dari apa yang kita lakukan bertahun-tahun yang lalu. Dari program 35.000 megawatt yang sudah ditandatangani sampai dengan akhir tahun 2019 pada saat kami masuk, itu hanya 2.000 megawatt yang EBT. 33.000 megawatt dari program 35.000 megawatt itu adalah pembangkit non-EBT. Dan itu akan masuk ke dalam sistem listrik PLN di tahun 2021, 22, 23, 24, 25, 26 sampai dia selesai. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, inilah situasinya, bahwa kami saat ini berupaya maksimal untuk tetap memenuhi 23% itu di tahun 2025, namun jangan sampai terjadi kelebihan listrik yang berlebihan. Sehingga pada dasarnya strategi kami adalah kita tidak menambah EBT di tempat yang oversupply seperti di Jawa atau di Sumatera. Kita menambah EBT di tempat 3T. Kita menambah EBT dengan mengkonversi PLTD yang ada untuk kita jadikan EBT. Baik itu PLTS tambah baterai, PLT Bayu, dan seterusnya. Itu sudah kami programkan untuk tahun ini. Paling tidak 200 megawatt dari PLTD yang ada akan kami konversi ke EBT. Ya.
sekalian saya menjawab pertanyaan terkait dengan segala hormat Pak, pertanyaan mengenai Pak Hendrik, 96 lokasi Pak, dari bangunan-bangunan yang sudah ada transmisinya di Kepulauan Maluku, yang sampai saat ini belum ada pembangkitnya. Mohon maaf sekali Pak Hendrik, itu kami harus jelaskan bahwa di akhir tahun 2019 ada surat dari Kementerian SDM pada saat kita membangun infrastruktur untuk listrik PLTD di Kepulauan Maluku itu spesifiknya, bahwa pengadaan PLTD diesel itu tidak diperbolehkan. Sehingga dengan adanya surat itu, maka PLN tidak mungkin bisa memprocure pembangkit diesel di tempat yang sudah direncanakan itu. Itu 96 lokasi Pak, kami sudah paham itu. Nah, untuk itu pada rapat dengan Komisi 7 rencana jangka panjang kami yang akan kami konversi itu adalah 2 gigawatt Pak. 2 gigawatt, 2000 megawatt ya. Tapi ini kan bertahap Pak ya. Jadi selama berapa tahun. Nah, jadi kembali ke 96 lokasi tadi Pak, di rapat ya. 50%. Sekitar 50% Pak ya. Jadi di rapat Komisi 7 waktu itu dikemukakan permasalahan ini Pak Hendrik, dan Kementerian SDM akan mengeluarkan surat untuk memberikan relaksasi Pak ya, untuk memberikan relaksasi terutama untuk lokasi yang 96 ini Pak ya. Dan kami menyambut baik itu. Kami lagi menunggu suratnya, karena suratnya masih mengatakan bahwa pembangkitnya itu bukan diesel Pak, pembangkitnya gas Pak. Jadi yang mau kita procure itu adalah diesel, tapi yang keluar suratnya itu adalah gas. Padahal gas dalam skala kecil, ya, pembangkit gas skala kecil itu tidak ada. Nah, jadi itu yang ingin kami sampaikan Pak. Untuk tahun ini sebagai tahap pertama dan sebagai komitmen kami, 28 PLTD di 96 lokasi ini kami akan, terima kasih Pak, kami komit untuk melistriki sampai dengan elektrifikasi 100% Pak. Kami komit dengan itu. Kembali sedikit ke yang ke 96 lokasi. Untuk tahun 2021 kami sudah sampaikan bahwa 28 lokasi akan kami listriki dengan PLTD yang kami pindahkan dari lokasi-lokasi lain. Jadi 96 itu. Yang sisanya kami budgetkan untuk dilaksanakan di tahun depan, dan mohon dukungan Bapak-Bapak bahwa PMN itu bisa digunakan untuk relaksasi PLTD di daerah 3T ini. Karena PMN itu sudah digariskan oleh Kementerian Keuangan tidak diperkenankan untuk digunakan untuk membeli PLT diesel. Nah, jadi mohon dukungan Bapak-Bapak, Ibu sekalian untuk relaksasi PMN khusus untuk pulau-pulau ini. Berikanlah relaksasi karena ini bangunannya sudah ada, transmisinya sudah ada, tinggal ininya aja, pembangkitnya aja. Nah, jadi itu aja Bapak-bapak, mohon maaf agak panjang di situ. Nah, jadi intinya kami komit dengan itu. Kami komit ya terkait dengan bagaimana kita melistriki
listrik desa di seluruh Indonesia. Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara mengenai LISDES, itu sudah ada kajian dari Kementerian SDM yang disampaikan pada kami, bahwa sebetulnya kebutuhan dana untuk LISDES itu adalah 31 triliun untuk LISDES seluruh Indonesia. Jadi kalau PMN kita 5 triliun, dan dari 5 triliun itu hanya 1 triliun yang kita gunakan untuk LISDES, sementara 4 triliunnya untuk yang lain-lain, untuk transmisi, untuk pembangkit dan lain-lain, itu dibutuhkan 31 tahun untuk bisa selesai. Jadi Bapak Ibu sekalian, mohon dukungan Bapak Ibu bahwa PMN untuk LISDES ini kita besarkan Bapak Ibu, ya, sehingga kita bisa melistriki ini dengan lebih cepat. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu mungkin yang terkait dengan LISDES. Kemudian yang substansi